Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Hukum A2 semester 2 akan menyajikan video diskusi terkait larangan menerlantarkan tanah dan peran pemerintah dalam menangani menipisnya lahan pertanian akibat dari regulasi industri yang tidak ramah lingkungan. Mengapa tanah pertanian sangat penting di Indonesia? Karena fungsi dari tanah pertanian begitu penting bagi Indonesia di berbagai segi kehidupan bangsa. Tanah ini mampu menjadi kunci ketahanan pangan sebab hasil pertanian seperti padi, jagung, kedelai, dan sayuran menjadi bahan makanan yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Tanah pertanian juga menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di pedesaan, tanah pertanian menjadi mata pencaharian dan pemberi lapangan pekerjaan. Hasil dari tanah ini berguna bagi perekonomian negara melalui ekspor ke negara-negara lain. Apabila dikelola dengan baik, berpotensi untuk menjadi tempat agrowisata serta berpartisipasi dalam mendukung kelestarian lingkungan. Tanah pertanian yang subur dan produktif memainkan peran penting dalam mencapai kemandirian pangan bagi negara Indonesia. Dengan memanfaatkan tanah pertanian secara efisien, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan harga barang global. Kalian sadar tidak? Di sekitar kita sudah jarang terlihat lahan pertanian. Dulu, lahan pertanian masih melimpah. Sayangnya, kini beralih fungsi menjadi non-pertanian. Tanah itu sudah beralih untuk perumahan, pergudangan, mal, kafe, dan lain sebagainya. Terlebih, kebanyakan dari mereka berasal dari tanah-tanah pertanian yang terlantar. Mengapa lahan pertanian tersebut bisa terlantar? Apa penyebabnya? Faktor yang mempengaruhi tanah terlantar diklasifikasikan berdasarkan 3 pendekatan faktor, yaitu faktor fisik, ekonomi, dan institusi. Pertama, faktor fisik seperti tidak ditemukannya lokasi tanah terutama lahan usaha. Penguasaan tanah yang berlebih, tidak tersedianya fasilitas irigasi dan akses jalan. Kedua, faktor ekonomi disebabkan karena keterbatasan dana dan penguasaan tanah dengan tujuan hanya untuk investasi. Ketiga, faktor institusi yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah tidak ada peraturan yang tegas terutama untuk pemegang hak milik dan tidak ada sanksi atas pelanggaran peraturan yang ada. Apa saja akibat atau dampak yang ditimbulkan dari penelantaran tanah pertanian? Secara umum, tanah pertanian yang dibiarkan terlantar dapat menghadapi konsekuensi hukum yang ada. Pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam bidang pertanian memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap pemilik tanah yang tidak menjaga atau memanfaatkan tanah pertanian secara produktif. Tindakan ini dapat berupa peringatan, denda, atau bahkan pengambilan alihan tanah tersebut oleh pemerintah. Tujuannya untuk mendorong pemilik tanah akan memanfaatkan lahan secara efektif guna mendukung ketahanan pangan dan pembangunan pertanian. Lantas, bagaimana sih cara agar tanah pertanian tidak terlantar? Cara agar tanah pertanian tidak terlantar. Yang pertama yaitu redistribusi tanah. Pemilik tanah dapat membuat sertifikat atas nama orang lain dengan syarat orang tersebut berkewarganegaraan Indonesia dan tinggal di kecamatan letak tanah terkait dan mampu dalam hal pertanian. Selain hal tersebut, pemilik tanah dapat membuat perjanjian dengan penggarap tanah untuk melakukan kegiatan pertanian dan membagi hasilnya sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian tersebut. Selain kedua hal itu, membatasi kepemilikan tanah pertanian setiap keluarga dapat memiliki tanah pertanian yang jumlah minimumnya 2 hektar. Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka tanah pertanian
akan tetap terjaga produktivitasnya dan akan mengurangi penelantaran tanah yang ada. Oh iya, tadi kan ada pembahasan kalau lahan pertanian terutama di Sidoarjo banyak yang dialihfungsikan menjadi wilayah industri. Kalau menurut kalian apa yang seharusnya pemerintah Sidoarjo lakukan untuk mencari solusi menipisnya lahan pertanian akibat regulasi industri yang merusak lingkungan? Kalau menurutku, pemerintah sepatutnya mengimplementasikan regulasi dengan ketat, terutama untuk menciptakan industri yang ramah lingkungan dan memastikan industri beroperasi dengan standar lingkungan yang berlaku, serta memastikan industri yang berjalan tersebut memiliki dokumen AMDAL. Dengan begitu, meskipun ada wilayah yang menjadi perindustrian, lahan pertanian yang ada tidak akan terganggu oleh hal tersebut. Ini hanya saran menurutku pribadi. Jika ada yang berbeda ya tidak apa-apa. Kita bisa menyatukan pendapat kita. Ya, aku setuju. Selain itu, pemerintah Sidoarjo wajib memiliki kesadaran akan isu lingkungan yang ada sehingga kebijakan yang dibuat bisa tepat sasaran. Maka, dana daerah bisa dialokasikan untuk penelitian terkait tanah-tanah yang potensial sehingga bisa meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Juga mengurangi tekanan pada lahan pertanian yang semakin menyempit ini. Jika lahan pertanian sudah ada, selanjutnya perlu menyadarkan masyarakat Sidoarjo akan pentingnya mempertahankan tanah pertanian demi memenuhi ketahanan pangan dan menjaga lingkungan. Menyadarkan masyarakat memang perlu, namun ini harus didukung oleh pemerintah. Di zaman sekarang menjadi petani itu sulit dan risiko gagal panen itu tinggi. Terlebih pupuk yang mahal tidak sebanding dengan keuntungan yang bisa didapat. Hasil pertanian cukup untuk modal petani di musim tanam berikutnya. Maka pemerintah Sidoarjo wajib memperhatikan kesejahteraan petani, memudahkan para petani untuk bisa mendapatkan harga pupuk dan teknologi pendukung pertanian yang terjangkau. Untuk memulihkan lingkungan yang rusak akibat industri, pemerintah Sidoarjo bisa bekerja sama dengan swasta dan masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi melakukan program pemulihan lingkungan agar lebih efektif dan efisien. Dan pemerintah bisa memberlakukan pajak bagi industri yang tidak ramah lingkungan. Pajak tersebut bisa dialokasikan untuk program restorasi atau pemulihan.